Spider-Man No Way Home masih tayang di bioskop. Jika belum nonton, sebaiknya kamu nonton full movie-nya dulu dengan pergi ke bioskop atau kemanapun tempat favorit kamu nonton film. Karena akan ada beberapa spoiler pada video ini. Oke, langsung saja. Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland disebarkan identitasnya bahwa dia adalah Spider-Man ke publik oleh musuhnya, Mysterio. Kejadian tersebut juga mulai mengganggu keamanan keluarga dan teman-teman dekatnya. Peter Parker kemudian datang ke Dr. Strange untuk meminta bantuan, menghilangkan ingatan semua orang tentang siapa di balik topeng Spider-Man. Ketika Dr. Strange melakukan ritual sihirnya, terjadi sebuah kesalahan mantra sehingga semua orang dari beberapa semesta lain atau multiverse yang kenal Peter Parker sebagai Spider-Man datang ke universe film ini, termasuk musuh-musuh Spider-Man. Dan scene atau adegan yang akan kita bahas pada video ini adalah kejadian setelah ritual sihir ini. Demi menjaga keseimbangan multiverse, Dr. Strange bermaksud mengembalikan para musuh Spider-Man ke universe mereka masing-masing. Namun karena Peter Parker tahu bahwa pada akhir cerita mereka di universe masing-masing, mereka akan mati dibunuh oleh Spider-Man, Peter Parker ingin memperbaiki keadaan dengan cara memberikan mereka kesadaran bahwa perbuatan mereka salah. Dan Spider-Man di universe mereka hanya ingin menyelamatkan nyawa banyak orang, bukan membunuh mereka sebagai musuh. Dengan berbagai usaha dan percobaan, Spider-Man berhasil memberikan kesadaran pada musuh-musuhnya sebelum mereka dikembalikan ke universe masing-masing. Melihat hal ini, Dr. Strange sempat kagum dengan kesempatan kedua yang coba diberikan oleh Peter Parker kepada mereka. Walaupun nanti ketika kembali ke universe masing-masing, mungkin mereka tetap mati dibunuh oleh Spider-Man. Itu sudah takdir mereka. Peter Parker juga tahu akan hal itu. Tapi paling tidak, mereka tetap layak mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan menjalani hidup yang lebih baik. Sebagai orang baik pada umumnya, terkadang kita takut memiliki hutang budi sama orang lain. Tidak hanya hutang budi pada hal-hal besar, kadang juga pada hal-hal kecil. Contoh misalnya kita membeli barang ke teman sendiri dengan harga Rp5.000. Teman kita bilang tidak usah bayar, tidak apa-apa. Biasanya kita akan tetap memaksa membayarnya, bukan bermaksud menganggap dia bukan teman, tapi karena tidak mau punya hutang budi saja. Padahal perihal uang Rp5.000 ini, diterima atau tidak, mungkin juga tidak ada pengaruh signifikan pada finansial hidup masing-masing. Tapi dengan tetap membayarnya, mungkin tindakan ini bisa menjadi kesempatan kecil untuk usaha jualannya menjadi lebih baik ke depannya. Karena kebetulan saya memiliki beberapa kursus online yang saya jual via website. Walaupun sedang tidak ada informasi ada diskon, kadang ada saja beberapa orang yang minta diskon. Beberapa waktu lalu, ada orang yang ingin mendaftar 3 kursus, tapi dia mampu membayar 2 kursus saja. Saya iakan saja dan langsung saya proses. Menurut saya itu adalah salah satu bentuk memberikan kesempatan kedua saya kepada orang lain. Saya yakin orang-orang yang bergabung di kursus online saya ingin kehidupan yang lebih baik secara akademis, karir, dan bagian hidup lainnya. Tapi apakah dengan tambahan 1 kursus gratis dari saya ini, hidupnya akan pasti lebih baik? Jawabannya adalah belum tentu. Ada banyak sekali faktor untuk sampai ke tujuan, untuk menjadi orang yang sukses. Belajar coding adalah salah satu dari sekian banyak faktor lainnya untuk menjadi programmer yang hebat. Jika kursus online tadi adalah contoh memberikan kesempatan kedua pada orang lain yang dilakukan secara tidak langsung, apakah saya pernah melakukannya secara langsung? Jawabannya pernah. Walaupun sedikit menyesal karena bagian dari diri saya yang lain mengatakan hal seperti itu tidak perlu dijelaskan pada orang lain. Cukup kita saja yang tahu. Beberapa bulan yang lalu, saya baru saja membeli laptop baru untuk kerja. Saya tidak merencanakan apapun tentang apa yang akan saya lakukan dengan laptop saya yang lama. Suatu hari teman saya main ke rumah. Teman saya cerita dia baru saja diberhentikan dari percetakan tempat dia bekerja. Dia merasa jika dia memiliki laptop sendiri, mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang lain di rumahnya untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Saya mengambil laptop lama saya di kamar, saya memberikan kepadanya, kemudian saya bilang kurang lebih seperti ini. Ini laptop buat kamu, pakai saja, mungkin bisa membantu menyalurkan ide-ide kamu. Tapi jika tiba-tiba di tengah jalan, kamu merasa ingin menyalurkan ide lain yang tidak perlu menggunakan laptop, misalnya mau buka cuci motor, tidak masalah dan lakukan saja. Tidak perlu merasa bersalah, laptop ini jadikan opsi yang lain saja.
Ketika mengatakan hal tersebut, saya menyesal karena merasa menggurui teman saya sendiri. Padahal dia juga tidak minta masukan dari saya. Memberikan laptop ini adalah ide saya sendiri, bukan dia yang minta. Tapi hal lain yang juga saya rasakan adalah saya merasa lega karena memang itu yang ingin saya katakan kepadanya. Saya pikir bahwa kita semua pasti pernah mendapatkan kesempatan kedua dari orang lain yang jarang kita sadari. Jadi mungkin tidak ada salahnya sesekali kita lakukan hal yang sama kepada orang lain juga, memberikan kesempatan kedua, tanpa menuntut mereka harus berhasil dengan kesempatan ini. Atau bahkan tanpa menuntut mereka harus menggunakan kesempatan yang kita berikan, karena kesempatan kedua seharusnya menjadi pilihan lain, bukan menjadi beban hidup baru untuk orang lain. Pada proyek video klip ini, sebenarnya saya tidak ingin melakukan promo apapun atau menyisipkan jualan saya. Tapi jika harus selalu menarik benang-benang pengalaman saya yang lain, kadang benangnya terasa terlalu panjang dan rumit, karena mungkin pengalaman tersebut tidak dekat dengan yang saya lakukan sehari-hari. Jika kamu suka video ini, kamu bisa mendukungnya dengan cara like, komen, share video ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Last Day Indonesia. Saya Irsa dari Last Day, sampai ketemu di cerita selanjutnya.